Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya ingin membahas mengenai 5 sola ya. Panca sola, the five solas ya. 5 sola, panca sola, the five solas yang menjadi inti dari reformasi Protestan abad ke-16 ya Bapak Ibu ya. Istilah sola berasal dari bahasa Latin yang berarti hanya. Kelima prinsip ini adalah ringkasan dari iman Kristen Alkitabiah yang menekankan keselamatan hanya karena anugerah Allah ke dalam Kristus melalui iman berdasarkan kitab suci untuk kemuliaan Allah. Apa 5 sola itu Bapak Ibu? Yang pertama, sola scriptura, hanya kitab suci. Kitab suci atau Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi bagi iman dan kehidupan Kristen. Gereja, tradisi, dan ajaran manusia tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan firman Allah. Penjelasannya, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan. Bisa Bapak Ibu baca ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ya. Hanya firman Allah yang menjadi pedoman kebenaran, bukan kondisi manusia. Markus 7 ayat 8 dan 9 ya. Segala sesuatu itu harus diuji dengan kitab suci ya. Kisah 17 ayat 11. Jemaat Berea meneliti kitab suci untuk menguji ajaran Paulus. Banyak ayat pendukung Bapak Ibu ya, seperti yang saya sebutkan tadi di atas ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Itu yang pertama dari 5 sola. Sola fide ya. Hanya sekolah scriptura, hanya kitab suci. Nah, yang kedua inilah baru sola fide ya. Hanya oleh iman kita dibenarkan atau dinyatakan benar di hadapan Allah, itu bukan oleh perbuatan Bapak Ibu, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Penjelasannya begini, keselamatan bukan hasil usaha, melainkan anugerah yang diterima melalui iman. Roma 3 ayat 28. Iman adalah sarana untuk menerima anugerah ya, bukan dasar pembenaran itu sendiri. Galatia 2 ayat 16 ya. Perbuatan baik adalah buah dari iman yang sejati, bukan syarat untuk dibenarkan. Yakobus 2 ayat 17 nih. Iman tanpa perbuatan adalah mati, tetapi bukan berarti perbuatan menyelamatkan. Ayat pendukungnya, Roma 3:28. Karena kamu yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Galatia ayat 2 ayat 16. Bahwa manusia tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, sola gratia, hanya oleh anugerah. Keselamatan adalah anugerah murni Allah, bukan hasil usaha atau jasa manusia ya. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Penjelasannya, manusia mati dalam dosa dan tidak mampu mendekat kepada Allah dengan kekuatannya sendiri. Efesus 2 ini ada ya. Allah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita. Kau tahu, ada di Yohanes 6 ayat 44 ya. Kasih karunia Allah dinyatakan penuh di dalam Kristus. Ayat pendukungnya, Efesus 2 ayat 89. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Roma 11 ayat 6.
Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang keempat, Bapak Ibu, solus Christus, hanya Kristus. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada perantara lain, baik santo, gereja, atau imam. Hanya Yesus yang menjadi juru selamat dan pengantara antara Allah dengan manusia. Penjelasannya, Kristus satu-satunya perantara yang sempurna karena Ia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. 1 Timotius 2 ayat 6, ayat 5. Salib Kristus adalah satu-satunya dasar pendamaian kita dengan Allah, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Ayat pendukungnya, 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir, soli Deo gloria, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Seluruh kehidupan orang percaya, termasuk keselamatan, adalah untuk kemuliaan Allah saja. Tidak ada seorang pun yang boleh menerima pujian atas keselamatan selain Allah. Penjelasannya, Allah menyelamatkan manusia supaya namanya dimuliakan. Efesus 1 ayat 6. Segala sesuatu yang kita lakukan harus memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Bahkan pelayanan talenta dan anugerah yang kita miliki adalah untuk hikmat dan kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 11. Ayat pendukungnya, Bapak Ibu, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat 12. Supaya kamu yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi ringkasan teologisnya seperti ini, Bapak Ibu. Sola Scriptura, otoritas tertinggi firman Allah saja. Sola Fide, pembenaran hanya melalui iman. Sola Gratia, dasar keselamatan hanya anugerah. Solus Christus, pribadi yang menyelamatkan hanya Kristus. Dan soli Deo gloria, tujuan akhir adalah untuk kemuliaan Allah. Bagaimana pemetaan rohaninya? Sumber otoritasnya adalah sola scriptura, firman Allah adalah dasar iman. Sola fide, ini dasar alasannya, hanya karena anugerah Allah, bukan manusia. Solus Christus, pribadi yang menyelamatkan. Kristus adalah satu-satunya jalan, pengantara dan juru selamatnya. Soli Deo gloria, tujuan akhir segalanya. Semua demi kemuliaan Allah saja. Jadi gambaran singkatnya, Alkitab memberi dasar kebenaran, iman sarana menerima keselamatan, anugerah dasar keselamatan yang merupakan inisiatif Allah, Kristus pribadi penyelamat, tujuan akhir kemuliaan Allah. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan berkati.